selalu dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Kapal dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Kau bergelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Kita mau lanjut terus memuji Tuhan. Apapun keadaan kita mau memuji-muji Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu kita belajar lagu yang baru. Sejujurnya ini juga lagu yang baru, saya belum pernah menyanyikan, tetapi kita mau sama-sama belajar. Ini adalah lagu yang penuh dengan sorak-sorai, lagu yang penuh sukacita. Ingat kemarin-kemarin saya share, jikalau kita mau mengalami kemenangan ya, puji-pujian kita harus penuh dengan sorak-sorai. Nah, yang andalkan, tapi salibnya menang. Setiap detak dah. Mohon maaf ya, ini adalah request dari salah seorang keluarga kita di sini ya. Jadi saya juga baru belajar. Mari kita sama-sama belajar lagunya. Kata Tuhan, jika ku
Ada yang pernah dengar lagu ini? Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Di hari kami memuji yang mulia dengan puji-pujian dan tarian dengan pasangan ya. Demi yang kuhandalkan, tapi salibmu yang kukenang. Setiap detak adalah yang tegas, dan mata berkaca-kaca, bibirku pun terbata-bata, lewat doaku kata, Tuhanku Yesus, jagalah keluargaku dan anak-anakku. Kami dari dunia, di hari kami memuji yang mulia dengan puji-pujian dan tarian dengan kesahan nyanyian. Lagu agak cepat deh ya. Oke, kita naikkan. Mohon maaf ya, saya juga baru dengar. Mari kita naikkan pujian, satu lagi pujian. Mohon maaf, iya saya juga baru belajar lagunya. Mari kita, saya mengajak Bapak Ibu menaikkan satu pujian lagi ya. Ada request kah lagi? Lagu apa? Oke. Lagu ini ya, saya yakin semua orang tahu lagu ini. Shalom Kak Pinting, Bu Mercy, Kak Orlan, Kak Tasya, Kak Estina. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus jamah dan lawat setiap hati kami. Kami yang haus dan rindu akan kasih-Mu, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu.
Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, tibalah bagi kami saatnya untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara, Engkau yang menaruh kata-kata di bibir mulut hamba-Mu ini, dan kiranya Engkau Roh Kudus yang menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Apapun keberadaan kami, berikan kami hati ini, kami yang fokus mendengar suara firman-Mu. Segala kuasa-kuasa jahat yang menghalangi kami untuk mendengar suara firman-Mu, saat ini saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya pagi hari ini? Sehat, puji Tuhan ya. Ya Bapak Ibu yang sakit, nanti di akhir pemberitaan firman Tuhan saya akan undang untuk didoakan. Oke. Pagi hari ini saya rindu untuk membagikan satu firman Tuhan yang bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan, engkau yang sedang ada di lembah yang kelam. Sebentar ya, saya cari musik yang enak dulu. Bapak Ibu boleh sambil bantu ketuk-ketuk ya, ketuk-ketuk layar. Ketuk-ketuk layar, bantu share juga. Saya percaya firman Tuhan ini bukan hanya untuk Bapak Ibu yang sedang ada di dalam titik terendah dalam hidupmu, tetapi firman Tuhan ini untuk setiap anak-anak Tuhan. Ada pewahyuan, ada mutiara-mutiara firman yang sangat luar biasa indah bagi kita untuk kita gali bersama-sama ya. Saya di sini tidak mengajarkan tetapi membagikan. Sebentar ya. Mohon maaf sebentar ya. Oke. Mari saya mengajak Bapak Ibu melihat dari Mazmur, kitab Mazmur 84. Sudah Bapak Ibu, kita mari melihat sama-sama Mazmur 84. Ya, ini adalah tentang kerinduan kepada kediaman Allah. Ya. Mari saya bacakan ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Saya berhenti sebentar sampai di sini. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke dalam firman. Maksudnya apa sih masuk ke dalam firman? Ya, kita mohon maaf ya, kita masuk ke dalam firman itu, kita memakai imajinasi kita masuk ke dalam firman. Ya, begitu caranya ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca firman ya dalam pembacaanmu sehari-hari, jangan hanya membaca, tetapi kita harus masuk ke dalam firman Tuhan itu ya. Ya. Di sini berbicara tentang kerinduan
akan rumah Tuhan, betul? Nah, sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, rumah Tuhan zaman sekarang itu apa? Gereja kah? Ya, betul, gereja juga rumah Tuhan, betul. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, rumah Tuhan di perjanjian baru itu adalah, ya 100 Ibu Esther, saya ya rumah Tuhan zaman sekarang ini, zaman perjanjian baru, rumah Tuhan itu adalah Bapak, Ibu, dan saya. Kita ini adalah hadiratnya Tuhan. Nah, sekarang saya bertanya lagi ya sama Bapak, Ibu. Saya ini senang bertanya. Ya, sekarang saya bertanya lagi sama Bapak, Ibu. Kalau begitu, kenapa ini pemazmur berkata, jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Bukankah pelataran Tuhan sekarang ada dalam diri kita masing-masing, betul? Betul. Nah, kenapa pemazmur ini sampai berkata seperti ini? Bahwa jiwaku hancur merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Apa sih yang dimaksud sama pemazmur ini? Nanti ya saya akan sampai ke sana. Sebelumnya saya baca lagi ya ayat kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau. Ya, kuncinya di ayat kelima ya. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Maksudnya apa? Ya, bisa saja kita ya menjadi rumah Tuhan, tetapi ya kita sendiri tidak diam di dalam rumah Tuhan. Bisa makanya pemazmur bisa ngomong gini ya, kita bisa menjadi rumah Tuhan tetapi kita sendiri tidak diam di rumah Tuhan. Bisa apa sih yang dimaksud diam di rumah Tuhan itu? Ya, untuk mengerti firman kita harus mengerti words by words, kata demi kata ya. Saya mengajak Bapak Ibu semua kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, Bapak Ibu yang mudeng ketik amin. Maksudnya ya, ada bedanya ketika saya sudah sering kali membahas bahwa ada perbedaan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan ketika kita hidup di dalam Dia itu berbeda. Dikatakan Tuhan tinggal di dalam kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saat itu juga kita menerima Roh Kudus-Nya masuk di dalam hidup kita ya. Jadi kita menerima Tuhan Yesus, tetapi bukan berarti kita tinggal di dalam Kristus. Karena ketika seseorang berkata bahwa dia mengenal Allah ya, berarti dia juga seseorang yang melakukan perintah-perintahnya. Saya mengajak Bapak Ibu melihat dari 1 Yohanes 4. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu melihat dari 1 Yohanes 4. Saya mengajak Bapak Ibu melihat, 1 Yohanes 1 pasal 1 ayat yang keempat ya. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Saya mengajak Bapak Ibu melihat ya. Dikatakan di sini apa? Barang siapa berkata aku mengenal Dia, yakni Kristus, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat bahwa ada satu tempat kediaman ya. Bapak Ibu dan saya bisa memilih untuk diam di dalam Allah, untuk tinggal di dalam Allah.
Oleh karena itu kitab Yohanes 15 berkata, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam engkau, maka mintalah apa saja yang engkau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Bapak Ibu lihat betapa konsistennya firman Tuhan ini. Bapak Ibu mau nyomot di kitab 1 Yohanes 2 kek, mau nyomot di kitab Yohanes 15 kek, mau nyomot di Mazmur 84, bagaimana kita melihat konsistensi, the meaning of, maksudnya konsistensi arti dari firman Tuhan. Dengan ini kita melihat bahwa penulisnya adalah bukan manusia ya, maksudnya diilhami oleh Roh Kudus ya, walaupun yang nulisnya memang manusia, tetapi Roh Allah lah yang sebagai autornya, sebagai penulisnya yang sejati, karena kita melihat konsistensinya dari setiap kitab ya. Kita melihat bahwa kembali lagi bahwa ada satu tempat tinggal. Saat ini mungkin engkau dan saya tinggal di dunia ini ya. Mungkin engkau tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Surabaya, ada yang tinggal di mana? Di Semarang, di Flores lah, di mana ya, ada yang tinggal di Melbourne kayak saya. Dimanapun kita tinggal, tetapi secara roh kita bisa memilih tempat tinggal. Nah, si pemazmur ini mengajak kita semua ya, di Manado Bu Evi ya, ya di Ambon ya Kakak Vivi kalau nggak salah ya, Kakak Estina di Bekasi ya, di Jepara Bu Esther ya. Ya, tetapi kita bisa memilih satu tempat tinggal di alam roh, yakni tempat tinggal di dalam Kristus. Ya, saya mau kembali membacakan bagaimana tempat tinggal ini adalah tempat tinggal yang sempurna, Bapak Ibu. Ya, Kakak Hesti, Ibu di Jakarta, Kakak Estina di Jakarta, ya. Di Makassar, Kakak Vivi, oke ya. Berbagai macam kota. Tetapi secara roh kita bisa memilih satu tempat tinggal yang sangat aman. Ini adalah tempat tinggal yang dituliskan di Mazmur 91 ayat 1. Ya, Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu melihat di Mazmur 91. Ya, ini adalah tempat tinggal yang paling aman, di mana kitab Mazmur 91 ini mengatakan walaupun sakit penyakit ya menimpa 1.000 orang, rebah di sebelah kiri, di sebelah kanan 10.000, tetapi ini tidak akan menimpa kita selama kita memilih untuk tinggal di tempat tinggal ini. Bapak Ibu yang paham katakan amin, atau saya cuma ngomong sama diri sendiri. Ya, saya mengajak Bapak Ibu melihat Mazmur 91 ayat 1. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi ini adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat tinggalnya ya. Bapak Ibu, sekalipun engkau declare nih Mazmur 91 ya, misalnya declare setiap hari sehari, declare 7 kali, selama engkau tidak menjadikan Tuhan sebagai tempat tinggalmu, maka tetap saja si jahat itu bisa mencuri, membunuh, membinasakan kehidupanmu. Tetapi kalau engkau sudah menjadikan Tuhan tempat tinggalmu, engkau nggak perlu declare, otomatis perlindungan Tuhan itu sempurna atas kita. Ya, bahkan dikatakan di Mazmur, saya kembali ke Mazmur 84 ayat 5 ya. Dikatakan apa di sini? Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Di sini dalam versi Indonesianya dikatakan yang terus-menerus memuji-muji. Tetapi dalam versi New King James Version-nya dikatakan berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. They will still be praising you. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Terima kasih Kakak Hesti untuk gift-nya. Tuhan Yesus memberkati semua gift-giftnya Bapak Ibu ini.
nggak ada satupun yang masuk ke kantong saya ya. Saya salurkan kembali. Kemarin puji Tuhan juga ada yang disalurkan dari mana? Kemarin yang nelpon saya itu Flores, Bapak Surya. Saya sudah salurkan gift-nya dan puji Tuhan ya, sangat memberkati. Semuanya itu berasal dari dana Bapak Ibu yang Bapak Ibu berikan kepada saya salurkan kembali ya kepada orang yang membutuhkan. Oke, balik lagi. Di sini dikatakan they will still be praising you. Mereka akan masih terus memuji-muji engkau ya, karena saking berbahagianya orang yang diam di dalam rumah Tuhan ini ya. Bapak Ibu, jikalau hidupmu, maksudnya jikalau engkau ingin melihat hidupmu berbahagia, terus ada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, maka engkau harus mengambil tempat yang paling aman untuk tinggal, yakni tinggal di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, mudah nggak sampai di sini apa yang saya ngomongkan? Atau saya hanya berbicara tentang, maksudnya berbicara kepada diri sendiri, tentang suatu tempat tinggal yang paling aman yang bisa kita tinggal sekarang. Walaupun kita masih tinggal dalam tubuh jasmani ini, tetapi secara roh kita bisa tinggal di dalam Kristus. Ya, Bapak Ibu paham sampai di sini? Atau masih bertanya-tanya apa sih yang Bu Ciara ngomong tempat tinggal di dalam Kristus? Iya, kakak Vivi, amin. Berarti paham ya Ibu Evi ya. Iya, secara roh, walaupun kita tinggal di Jakarta, kayak tinggal di Melbourne, kayak tinggal di Makassar, kayak tinggal di dimanapun, tetapi secara roh kita bisa memilih untuk tinggal di dalam Kristus. Ya, ketika kita tinggal di dalam Kristus, maka apa? Bahagianya ya, bahagianya. Dikatakan blessed are those whom you cause to come and approach you ya, dalam versi New King James Version-nya. Oke, saya mau ngajak Bapak Ibu melihat ayatnya ya, sebentar. Blessed are those whom you cause to come and approach you. Sebentar, saya cari ayatnya untuk Bapak Ibu melihat. Mazmur 65 ayat, sebentar ya, saya ingatnya bahasa versi New King James Version ya. Oke, bahasa Indonesianya. Ya, bahasa Indonesianya seperti ini. Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ini kembali menceritakan tentang sebuah tempat tinggal secara alam roh yang Bapak Ibu dan saya bisa tinggal sekarang ya. Dikatakan orang yang tinggal di dalam rumah Tuhan itu apa? Kita akan menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Segala sesuatu yang baik, tidak ada yang ditahan oleh Tuhan bagi kita orang-orang yang tinggal di dalam rumahnya. Nah, sekarang penting ya. Tadi saya udah jelaskan bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal di dalam rumah Tuhan. Maksudnya tinggal di dalam Tuhan. Caranya tadi apa? Ketika kita melakukan perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu apa sih? Ya perintahnya banyak ya. Satu Alkitab kan banyak. Tetapi sederhananya adalah ketika kita hidup saling mengasihi. Ketika kita hidup saling mengasihi, maka Kristus tinggal di dalam kita. Karena kitab 1 Yohanes 4 berkata,
barang siapa mengasihi sesamanya, ya, tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tetapi ketika kita hidup saling mengasihi, maka Tuhan ada di dalam kita dan kita tetap ada di dalam Dia. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 Yohanes, kitab 1 Yohanes pasal 4, ya, saya ajak Bapak Ibu melihat deh ya. 1 Yohanes, biar kita sama-sama belajar firman Tuhan. 1 Yohanes 4. Oke, saya mengajak Bapak Ibu melihat 1 Yohanes 4, ya, ayat 12. 1 Yohanes 4 ayat 12 berkata, "Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita." Perhatikan, Allah ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita, ya. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah. Ya, jadi kita tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Perhatikan. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian di dalam Roh-Nya. Jadi kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita, menjadi satu kesatuan yang sempurna. Ini adalah satu posisi kesatuan yang sempurna. Bapak Ibu, ya, ketika engkau mencapai posisi roh yang sempurna seperti ini, maka engkau akan minta apapun juga dan engkau akan menerimanya. Yohanes 15 berkata seperti itu kan. Mau kita baca sama-sama? Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya banyak membuka ayat firman Tuhan. Tetapi untuk menegaskan poin yang tadi saya katakan, bahwa ada satu posisi tempat tinggal di alam roh, yakni posisi tinggal di dalam Kristus. Nah, ketika kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, engkau bisa minta apapun itu akan tergenapi. Kalau Bapak Ibu, nanti saya share lagi ya besok-besok ya, kapan kalau Tuhan izinkan, nanti saya akan share tentang posisi kuasa. Posisi kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ingat, Tuhan Yesus sudah memenangkan kuasa itu dari tangan si iblis di atas kayu salib dan sudah memberikan kepada kita sebagai tubuhnya. Ya, berkuasa atas masalahmu, atas sakit penyakitmu, berkuasa atas, ya, semua setan-setan yang mencuri berkatmu. Itu posisi yang tertinggi kita bisa capai ketika kita menyatu di dalam Tuhan dengan sempurna, ketika kita tinggal di dalam Kristus. Saya mengajak Bapak Ibu melihat di Yohanes 15 kembali. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat. Mohon maaf, kecepatan gak sih saya? Kalau kecepatan atau ada yang kurang jelas, tanya ya. Saya ini di sini bukan bukan kayak hamba Tuhan yang berkhotbah gitu ya. Saya di sini mengajak Bapak Ibu sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, saya juga masih belajar lah. Kita sama-sama belajar. Nggak berarti saya lebih kecepatan ya. Terima kasih Kakak Estina. Iya, saya nggak mau terlalu cepet, jadi Bapak Ibu nggak bisa ngikutin. Pelan-pelan. Oke, kita pelan-pelan ya. Oke, tadi Bapak Ibu mudeng kan? Tadi saya sampai mana? Bahwa sampai mana? Jadi lupa. Oke, saya mengajak Bapak Ibu melihat di Yohanes 15 ya, tentang posisi kesatuan. Seringkali kan kita ya, mungkin ada lagunya itu, ingat gak lagunya? Abide with me, fast falls deep and high, the darkness deepens. Bahasa Indonesianya apa ya? Tinggal sertaku. Ya, begitulah ya bahasa Indonesianya. Seringkali kita salah kaprah. Maksudnya salah kaprah gimana ya? Ya, saya menghormati lagu itu ya. Saya juga seneng lah sama lagu itu. Cuman seringkali kita yang berdoa atau
Misalnya minta sama Tuhan, Tuhan sertailah aku. Betul? Betul. Atau cuma saya yang doa begitu? Seringkali kita berdoa sama Tuhan atau minta sama Tuhan, Tuhan tinggallah sertaku. Betul? Betul, ya terima kasih saya tidak berbicara sama diri saya sendiri. Tetapi firman Tuhan sesungguhnya apa? Sesungguhnya Tuhan sudah ada di dalam kita, betul? Kita nggak perlu lagi sebetulnya minta seperti zamannya Musa, sertai aku. Karena waktu dulu Roh Kudus belum turun ya. Maksudnya sekarang kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga, sudah mencurahkan rohnya kepada kita. Rohnya itu sudah ada di dalam kita. Sekarang Tuhan Yesus yang minta kepada kita, tinggallah di dalam aku. Itu kata Tuhan Yesus. Ya, satu tempat tinggal yang aman, yang luar biasa. Penuh dengan damai sejahtera. Ya, saya nggak bisa ceritakan kepada Bapak Ibu gimana sih damainya itu ya. Damainya itu luar biasa ketika kita memilih untuk tinggal di dalam Kristus. Ya, nah saya bacakan ayatnya ya. Oke, Yohanes 15. Saya bacakan dari ayat ke-4. Tinggallah di dalam aku. Ini Tuhan yang begging you ya. Begging you itu bahasa Indonesianya, yang memohon kepadamu. Tuhan yang memohon kepadamu, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini adalah satu posisi tempat tinggal di alam roh yang engkau dan saya harus kejar supaya kita tinggal di dalam Tuhan secara sempurna. Saya lanjut ke ayat ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Oke, kita mau belajar lagi. Apa sih tinggal di dalam Tuhan itu? Saya mau loncat ya. Saya mau loncat ke ayat yang ke-9. Bapak Ibu nggak perlu memperhatikan komen-komen yang nggak positif. Bapak Ibu fokus dengan firman Tuhan. Jangan sampai kehilangan makna firman Tuhan yang saya share ini ya. Rugi kalau nggak. Ya, ayat ke-9 apa? Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Perhatikan Bapak Ibu, di sini pertama Tuhan minta tinggal di dalam aku ya, dan aku di dalam engkau. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus menjelaskan lagi apa sih artinya tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, yakni ketika kita tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, dan di sini dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jadi yang kedua apa? Tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, nah yang ketiga saya mau mengajak Bapak Ibu melihat Tuhan Yesus ini menjelaskan apa artinya tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Ya, perhatikan Bapak Ibu sampai di sini ya. Yang kedua tadi Tuhan Yesus menjelaskan tentang kasih-Nya. Dan yang ketiga Tuhan Yesus menjelaskan ini dengan bahasa yang sangat plain. Yang sangat plain itu apa ya? Plain bahasa Indonesianya apa sih? Yang sangat terbuka. Dikatakan apa? Semuanya itu ya. Ayat ke-10 ya, ayat ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku.
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan apa itu artinya tinggal di dalam kasih-Nya. Dan kemudian ayat ke-11 ya. Dan ayat ke-12 saya bacakan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ya, ada poin-poin yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yakni ketika kita hidup di dalam kesatuan dengan Kristus, ketika kita tinggal di dalam Kristus. Terima kasih Kakak Estina sudah menyematkan semua ayat firman Tuhannya ya. Ketika kita tinggal di dalam Kristus itu ya, sukacitanya, kebahagiaannya itu melimpah-limpah. Perhatikan Bapak Ibu betapa konsistennya firman Tuhan yang saya bagikan ini kan. Entah saya ngambil dari Mazmur 84, entah saya ngambil dari Mazmur 65, entah saya ngambil dari 1 Yohanes 1 ayat 4, entah saya ngambil dari 1 Yohanes 4 tadi kan ayat 11, entah saya ngambil dari Yohanes 15 ayat mulai tadi dari ayat berapa yang tadi saya bacakan, semuanya konsisten. Ini kita melihat bahwa autornya alias penulisnya adalah Tuhan sendiri. Kalau nggak mungkin bisa sampai konsisten seperti ini. Setuju? Yang setuju katakan, tuliskan amin di komentar ya. Betapa konsistennya firman Tuhan ini. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal di dalam Kristus, Bapak Ibu? Yakni ketika kita hidup saling mengasihi, ketika kita melakukan perintah-perintahnya, ketika kita hidup saling mengasihi. Dan kasih itu bukan hanya di bibir, di mulut ya. Kasih itu adalah pengorbanan. Sama halnya ketika Allah Bapa kita berkata bahwa Dia mengasihi dunia ini, maka apa yang Dia lakukan? Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, yakni firman yang menjelma menjadi manusia. Tuhan Yesus ya, Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia dan mati di atas kayu salib bagi kita. Anak tunggalnya Dia korbankan bagi kita. Itu adalah kasih. Sama halnya Bapak Ibu dan saya ketika kita berbicara bahwa kita hidup saling mengasihi ya, nggak bisa cuma hanya di mulut. Kasih itu pengorbanan. Kasih itu ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang susah ya, yang di sekitar kita ya, saya bilang nggak yang jauh, yang nggak kelihatan, yang susah. Ketika kita bisa nolong, ya kita nolong. Kalau nggak bisa nolong pakai uang, ya nolonglah pakai tenagamu, nolonglah pakai kata-katamu, nolonglah setidaknya pakai doa-doamu. Itu adalah kita praktekkan, kita mempraktekkan kasih kita. Ya, oke. Kembali lagi ke Mazmur 84 ya. Kita sedang membahas Mazmur 84. Tadi saya janji bagi Bapak Ibu yang sedang ada di dalam lembah yang kelam, bagi Bapak Ibu yang sedang ada di titik yang paling rendah dalam hidupmu. Sebetulnya ini adalah Mazmur yang tepat, tapi saya belum sampai ke sana ya. Saya masih baru membahas Mazmur 84 dari ayat 1 sampai ayat 5 ya, tapi sudah pukul 7.47. Mau lanjut atau besok? Besok aja ya kita teruskan ya firman Tuhan, karena nanti daripada dapat terlalu banyak Bapak Ibu nggak nangkep semua, sayang. Ini adalah mutiara-mutiara firman yang jikalau kita benar-benar paham dan jikalau kita benar-benar menghidupinya, Bapak Ibu, engkau akan keluar lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupanmu. Engkau akan menjadi anak-anak Tuhan yang hidup supranatural. Supranatural maksudnya apa?
ya tidak terbelenggu oleh tidak terbelenggu oleh limitation. Limitation itu apa maksudnya? Tidak terbelenggu oleh batasan-batasan secara natural. Engkau akan menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang hidup secara supranatural. Ya, supranatural apa? Ya, supranatural pertolongan Tuhan, supranatural kesembuhan, supranatural ya penyediaan Tuhan. Ketika engkau menjadikan Tuhan sebagai tempat tinggalmu, ketika engkau mengerti kebenaran firman Tuhan. Perhatikan, kita Matius berkata, ya, ada benih-benih firman Tuhan yang jatuh di tanah yang tandus, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu kan, ada yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak belukar, ada yang jatuh di tanah yang baik. Yang jatuh di tanah yang baik itu yang apa? Bapak Ibu perhatikan, mereka yang mendengar dan mengerti. Yang mengerti ini yang akan berbuah sebagian 30 kali lipat, sebagian 60 kali lipat, sebagian 100 kali lipat. Jadi kuncinya yang mengerti firman Tuhan. Ya, jadi oleh sebab itu saya selesai sampai di sini. Besok lagi lanjut ya. Saya kepengen Bapak Ibu itu benar-benar ngerti firman Tuhan supaya bisa dipraktekkan. Ya. Oke, saya akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah menolong setiap kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau terus yang menolong setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini, terus memberikan pengertian, menerjemahkan firman-Mu, dan menolong setiap anak-anak-Mu ini supaya bisa bukan hanya saja mengerti, tetapi menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kami boleh menggenapi rencana-Mu dalam kehidupan setiap kami, dan kami bisa keluar menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Saat ini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Bapak Ibu boleh taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu sebelum didoakan yang sakit ya, terutama jikalau engkau masih menyimpan kepahitan ya, kebencian, dendam sama saudaramu, saat ini lepaskan pengampunan di hadapan Tuhan supaya kuasa Tuhan tidak terhalang ya. Dan Bapak Ibu percayalah, kuasa Tuhan itu masih sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena ya, Tuhan itu real. Di alam roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan Tuhan Yesus sudah disalibkan di atas kayu salib, membayar semua kutuk dosamu, kutuk sakit penyakitmu, dan bahkan kutuk langit tembagamu, kutuk masa depan, kutuk hutang pihutangmu sudah dibayar lunas di atas kayu salib. Ya, makanya firman Tuhan katakan oleh bilur darahnya kita menjadi sembuh. Padahal itu 2000 tahun yang lalu, bukan? Iya, karena di alam roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hanya di bumi ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, apa yang kau harus lakukan? Yang kau harus lakukan hanyalah menerima dengan iman. Ya, jangan membatasi kuasa Allah dengan ketidakpercayaanmu. Jangan membatasi kuasa Allah dengan logikamu. Ya, oke. Kalau kemarin-kemarin Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit, ya nggak mustahil hari ini juga bagianmu ya. Oke, mari kita berdoa. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk keturunan atas hidupmu,
kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, bahkan kutuk hutang piutang sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Kutuk penyembahan berhala sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh sakit, penyakit, roh yang mencuri berkatmu, saat ini saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Saat ini saya melepaskan berkat kesembuhan atas engkau, Roh Kudus. Saat ini jamah setiap anak-anakmu yang sakit, jamah setiap anak-anakmu yang sakit. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir. Bapak Ibu terima saja, kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir. Engkau yang sakit kepala, sakit di kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di kepalamu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Enggak enak di matamu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang gangguan di telingamu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang gangguan di bahu, yang gangguan di tulang belakang, yang sakit di tulang belakang, yang sakit di paha, yang sakit di kaki, sekarang kesembuhan mengalir. Yang sakit di lutut, sekarang kesembuhan mengalir, menyembuhkan, membebaskan, menyembuhkan. Yang lagi khawatir, yang lagi cemas, yang lagi khawatir, yang lagi cemas, sekarang saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasa sakit, penyakit atas hidupmu. Sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh kecemasan, roh ketakutan, roh intimidasi, sekarang saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang digantikan oleh kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir, membebaskan engkau, menyembuhkan engkau. Sekarang sakit di lambungmu sembuh, asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit lutut, sekarang kuasa Tuhan mengalir, ya, mengalir. Ibu Evi, saya merasakan Ibu Evi banyak air matanya, itu yang bikin sakit di lututmu. Betul apa betul? Ayo Ibu Evi tulis di komentar. Ya, kuasa Tuhan mengalir sekarang, menjamah kedua lututnya Ibu Evi. Sekarang lututnya sembuh, lutut yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, betul. Iya Ibu Evi, jangan nanti udah sembuh balik lagi, karena ya kita harus memilih untuk bersukacita di dalam Tuhan, untuk bersorak-sorai. Nanti saya akan bagikan ya itu kebenaran firman Tuhan tentang itu ya. Penting sekali kita menjaga hati kita supaya sakit penyakit itu nggak balik lagi ya. Kita harus menjaga hati kita dengan bersukacita. Itu adalah perisai supaya sakit penyakit nggak masuk. Ya, saya berdoa untuk Kakak Vivi, sekarang kuasa Tuhan mengalir atas kakinya Kak Vivi. Kuasa Tuhan mengalir, sakitnya hilang sekarang, sakitnya saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya sudah merasakan kuasa Tuhan mengalir di kakinya Kak Vivi. Ya, saya sudah merasakan sekarang kuasa Tuhan mengalir di kakinya Kakak Vivi. Kakak Vivi coba mulai gerakan kakinya, saya merasakan kuasa Tuhan sudah mengalir. Kakak Vivi, apa yang kakak rasakan? Coba tuliskan di komentar apa yang saya rasakan, betul apa enggak ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk kedua matanya Kakak Estina. Terima kasih Roh Kudus, Engkau jamah kedua matanya Kakak Estina. Jamah, mengalir kuasa Tuhan, mengalir. Jadilah bebas. Discomfortnya pergi. Discomfort itu nggak enak ya. Nggak enaknya pergi dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kedua matanya enak dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit gigi, sekarang saya lepaskan kuasa Tuhan. Saya perintahkan sakit di giginya Kakak Jack sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir atas giginya Kakak Jack demi nama Tuhan Yesus. Untuk Ibu Eva, saya berdoa kiranya
Roh hikmat turun atas Ibu Eva, roh hikmat turun atas dokter di mana Ibu Eva pergi. Ya, saya merasa itu dosis obatnya yang nggak sesuai. Mohon maaf ya Ibu Eva. Saya merasa dosis obat yang kau makan itu nggak sesuai. Tapi Ibu bisa cek lagi, pergi ke dokter ya. Ibu Eva, Ibu Eva. Ya, dan Ibu Eva, saya merasa engkau banyak mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Betul apa enggak Ibu Eva? Coba Ibu Eva tulis di komentar betul apa enggak apa yang saya rasakan ini Ibu Eva. Ibu Eva masih di sini kah? Tadi saya melihat komentarnya Ibu Eva. Coba saya lihat Ibu Eva, saya panggil naik ke atas ya. Kalau ada di sini. Mana Ibu Eva? Saya belum melihat Ibu Eva. Kok nggak ada tulisan bisa ngundang ya? Klik tombol tamu. Oke, Eva. Oke, Ibu Eva, saya undang naik ke atas. Perut kiri sakit. Nanti ya, sebentar ya. Sudah baik dikit ya. Puji Tuhan, Kakak Vivi, saya berdoa lagi untuk Kak Vivi ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Kak Vivi. Terima kasih, mari Roh Kudus Kau lawat Kak Vivi lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi. Kau lawat Kak Vivi lebih dahsyat lagi sekarang kakinya yang sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Bukan sudah baik dikit tetapi sudah baik banyak dalam nama Tuhan Yesus. Sudah baik banyak. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar ya, saya atur dulu. Oke. Ya, Ibu Eva bisa buka kamera kah Ibu? Oh, pengikutnya banyak ini Ibu Eva. Wah, 9.785. Bisa dong Ibu Eva, monggo silahkan. Nah, sekarang baru kenal. Iya, apa kabarnya Ibu? Baik Ibu. Bu, saya mohon maaf ya, apa yang Ibu rasakan sekarang? Lambung saya sering perih. Ya, Asam lambung saya tinggi sekali dan di tenggorokan ini rasa kayak ada tidak enak. ya, Ibu banyak pikiran ya, banyak cemasnya. Iya, Betul, ya. Oke, mari kita berdoa ya. Ibu, mohon maaf, Ibu dulu pernah saya doakan untuk tiroid, bukan? iya, Ya, tiroid saya. ya. Itu Ibu boleh cek ke dokter lagi. Saya rasa itu Ibu makan dosisnya kurang tepat. Nggak tahu ya. Ibu terakhir dokter kapan? Tanggal 7 Juli. Oh, iya, iya. 7 Sekarang, 7 Agustus. iya, iya. Tanggal sebentar ini kontrol lagi. Oh, iya. Dulu kan Ibu kan sempat hiper, ya kan? Terus Iya, saya sempat doakan. Udah gitu benjolannya iya. kan mengecil apa hilang, saya lupa. Dia mengecil Ibu, dia belum hilang. Ya, benjolannya mengecil. Nah, setelah itu Ibu kalau nggak salah Ibu ada komen hipo ya. Iya, ke hipo Ya, lagi. itu karena mohon maaf ya, Ibu bisa cek apakah nggak tahu dokternya. Saya berdoa supaya dokternya dikasih hikmat sama Tuhan. Karena itu saya Iya, rasa itu karena dosisnya yang nggak tepat. Jadi Ibu jadi dari hiper ke hipo itu something is wrong. Jadi dosis yang Ibu makan itu nggak tepat. Kenapa bisa dari hiper ke hipo? Itu karena dosisnya over. Jadi bisa jadi ke hipo ya. Mohon maaf kenapa saya bisa ngomong begini ya, karena saya juga dulu sempat mantan ya. Jadi tahu amin. ya. Oke, saya berdoa buat Ibu Eva. Bapa di surga, mohon belas kasihanmu atas Ibu Eva, darah Yesus. Ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Eva. Tubuh jiwa rohnya Ibu Eva sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Setiap roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh negatif thinking, sekarang saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas Ibu Eva. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya melepaskan kuasa Tuhan atas Ibu Eva.
melepaskan kasih Tuhan yang memenuhi hati dan pikirannya, mengusir semua kecemasan, semua negatif thinking, semuanya diusir oleh kasih Tuhan. Sukacita, damai, sejahtera surgawi turun atas Ibu Eva. Dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan roh sakit lambung sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah hancurkan, sudah patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit atas Ibu Eva sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Sekarang keluar semuanya yang bukan dari Tuhan. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, saya cabut keluar semuanya. Keluar semua yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar saya perintahkan. Semua roh jahat, roh sakit tiroid, roh sakit lambung, keluar semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar sampai bersih. Dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya keluar sampai bersih. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir keluar sampai bersih. Keluar terus. Saya lepaskan kuasa Tuhan atas Ibu Eva. Keluar semua yang bukan dari Tuhan. Semua tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga, aku cabut keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar sampai bersih. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya perintahkan asam lambungnya normal. Dalam nama Tuhan Yesus, asam lambungnya normal. Sakit di lambungnya sekarang sembuh, pulih. Bahkan kerongkongannya sekarang enak. Dalam nama Tuhan Yesus, roh sakit lambung sudah keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, semua belenggu-belenggu santet, belenggu-belenggu sihir hancur patah atas Ibu Eva. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh santet, roh sihir, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan berkat kesembuhan sekarang atas Ibu Eva. Berkat kesembuhan mengalir atas Ibu Eva. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua belenggu santet sudah hancur, sudah patah. Belenggu sihir sudah hancur, sudah patah atas Ibu Eva. Dalam nama Tuhan Yesus, sekarang asam lambungnya normal. Kerongkongannya enak. Lambungnya sekarang enak. Lambungnya sekarang enak dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya perintahkan sekarang benjolannya bukan benjolan tiroid bukan hanya mengecil tetapi hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ibu coba pegang benjolannya, masih ada? Coba benjolannya sekarang saya perintahkan bukan hanya mengecil tetapi rata dengan kulit. Demi nama Tuhan Yesus, saya perintahkan benjolannya bukan hanya mengecil tetapi rata demi nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, hormon tiroidnya normal. Dalam nama Tuhan Yesus, hormon tiroidnya normal. Benjolannya menghilang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Eva. Lewat tangannya sekarang ada kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan yang mengalir menjamah Ibu Eva. Sekarang benjolannya bukan hanya mengecil tetapi rata dengan kulit. Saya perintahkan semua sakit penyakit tunduk di bawah nama Tuhan Yesus. Engkau harus keluar, engkau sudah nggak punya hak atas Ibu Eva karena tubuh jiwa rohnya Ibu Eva sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Hai engkau sakit penyakit, engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Eva. Demi nama Tuhan Yesus, kesembuhan mengalir sekarang, mengalir atas Ibu Eva dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kekhawatiran, kecemasannya Ibu Eva tidak akan pernah terjadi. Saya declare, saya decree, semua kekhawatiran, kecemasannya Ibu Eva tidak akan pernah terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, saya melepaskan berkat Tuhan atas Ibu Eva, bahkan berkat atas rumah tangga, berkat atas masa depan, berkat atas ekonomi, berkat atas keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus mengalir, kuasa Tuhan mengalir
Sekarang benjolannya menghilang, menghilang. Dalam nama Tuhan Yesus, hormonnya normal, hormon tiroidnya normal. Demi nama Tuhan Yesus, hormon tiroidnya normal demi nama Tuhan Yesus. Sekarang bahkan kepalanya yang nggak enak sekarang enak. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir kepalanya sekarang enak. Kepalanya sekarang sudah nggak pusing lagi, nggak sakit lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir, mengalir. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ya, Ibu Eva, apa yang Ibu Eva rasakan sekarang benjolannya lebih kecil lagi? Iya, lebih kecil lagi. Puji Tuhan Agak ya. turun. Ya, Iya. puji Tuhan. Terus apa gimana sekarang mahnya? Agak berkurang perihnya. Oh, puji Tuhan. Sekarang saya doa lagi. Terima kasih Roh Kudus. Bukan hanya berkurang sekarang perihnya, tetapi sakit perihnya sekarang hilang sama sekali. Saya lepaskan kuasa Tuhan lagi atas lambungnya. Sekarang bukannya berkurang, tetapi perihnya hilang sama sekali. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir, membebaskan Ibu Eva, menyembuhkan, memulihkan dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk jamahanmu. Terima kasih. Ya, Ibu Eva, saya merasakan Ibu Eva sedang ada di dalam pergumulan ekonomi, betul apa enggak? Betul. Ya, eh, saya merasakan bahwa bukan rancangan Tuhan untuk ibu hidup di dalam kesulitan ekonomi ya. Tuhan Yesus sudah membayar harganya. Harga berkat setiap anak-anak Tuhan sudah dibayar di atas kayu salib ya. Saat ini, mulai hari ini, dengan kuasa Roh Kudus, saya perkatakan bahwa darah Yesus sudah membuka jalan berkat bagi Ibu Eva. Bagi keuangannya, bagi ekonominya, ada jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, Bu Eva bukan lagi hidup di dalam kutukan, tetapi hidup di dalam berkat Tuhan. Ya, dalam nama Tuhan Yesus terjadi, tergenapi dengan caranya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, Ibu Eva terima. Ibu Eva terima ya. Ya, saya terima. Oke, kalau gitu. Ya, Ibu Saya, sekali lagi kalau nanti ke dokter, Ibu pastikan apa? Kan sebelum Ibu ke dokter itu, Ibu kan tes darah dulu, betul? Nah, enggak ya? di rumah sakit Ende tidak ada tes darah, Ibu. Nah, itu Dia dia kenapa kacau. langsung dikasih obat, jadi saya tuh bingung, Ibu. Nah, itu dia kenapa dari hiper jadi hipo. Saya dari dulu udah punya feeling. Cuman mau ngomong sama ibu belum sempet. Jadi kemarin itu ibu pas komen di video saya. Jadi saya bilang masuk ke live saya kan, ke live doa supaya saya bisa doakan. Jadi begini loh Bu, kan ibu kan sudah didoakan, sudah semakin baik kan, bahkan Iya, benjolannya sudah makin kecil, betul? Nah, jadi betul. dari hiper itu, sebetulnya sebelum ibu ke dokter itu seharusnya ibu tes darah untuk mengetahui bahwa eh Sudah, Ibu. udah. Itu itu cek lab yang kedua. Sudah turun dari hipernya itu dari 49 tuh normal ke 12. Tapi Nah, dia ke hipo, nah kalau THX-nya begitu, tinggi. Kalau begitu, Ibu kalau ke hipo, Ibu nggak boleh makan obat seperti yang kemarin. Nggak boleh. Nggak, nah, dokternya kasihnya seperti apa? Dokter sudah nggak kasih obat tiroid lagi sekarang. Oh, puji Tuhan. Puji Iya, Tuhan, ya puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Berarti ya, puji Tuhan udah normal dong, Bu. Wah, Ibu harus mengucap syukur. Ibu kurang apa coba, Bu? Kurang mengucap syukur. syukur Ibu. Enggak, maksud saya begini, harus banyak memuji Tuhan, mengucap syukur. Nanti Ibu akan melihat berkat Tuhan dalam hidup Ibu ya. Bukan Amin. hanya saja berkat kesehatan, tetapi berkat Tuhan secara keuangan juga secara ekonomi. Jadi begini Ibu, Ibu boleh boleh
selalu meditasi, decree Mazmur 23. Mazmur Iya. 23 yang Tuhan Yesus adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Saya pernah saksikan di sini ada seorang bapak yang mendeklar terus Mazmur 23 itu ketika dia ketakutan harus bayar uang sekolah dari anaknya ya 15 juta waktu itu. Dan dia nggak punya duit sama sekali. Waktu itu dia datang ke sekolah dengan iman ke adminnya. Itu masih nego sama tata usahanya sama adminnya. Dan apa yang terjadi? Adminnya hanya suruh dia bagi dua. Satu 8 juta, satu 7 juta kalau nggak salah ya. Dan itu pun dia nggak punya duit 8 juta pun. Apa yang terjadi? Eh, ada ibu-ibu di belakangnya, ibu-ibunya itu pakai pakaian yang sudah mencirikan bahwa dia itu bukan orang Kristen ya, ada kan pakaian khusus yang agama lain gitu. Nah, Iya. si ibunya itu ngomong begini, udah Bapak nggak usah khawatir, nanti saya bereskan itu. Nah, apa yang terjadi? Si bapaknya ini saking saking kagetnya, akhirnya si ibunya itu ngasih kwitansi 15 juta. Itu uang sekolah anaknya. Jadi sudah lunas. Jadi si bapak itu saking kagetnya dia nggak sempet berterima kasih sama si ibunya. Si ibunya udah pergi. Maksudnya apa? Saya bagikan di sini itu. Maksudnya itu bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu masih sama dulu, sekarang, dan selamanya. Masih bisa mencukupkan segala keperluan kita. Ya, dan mukjizat itu masih terjadi sekarang. Itu Bapak itu ada di dalam anggota kelompok doa kita. Jadi Bapak itu sungguhan ya yang ngasih kesaksian itu. Jadi Ibu ya dan juga semua Bapak Ibu yang ada di live room ini, mukjizat itu masih sama dulu, sekarang, dan selamanya ya. Jikalau kita percaya penyediaan Tuhan juga masih ada hari ini. Ya Ibu Eva, saya yakin kesaksian ini pasti sudah memberkati Ibu Eva dan sudah menguatkan Ibu Eva. Ya, dan jangan lupa selalu mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau saya sih begini doanya tiap kali ya, kalau saya baik mengenai kesehatan, penyediaan, saya selalu doanya seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Misalnya untuk penyediaan, Engkau sudah menyediakan misalnya uang sekolah anak saya. Gitu. Walaupun saat itu saya misalnya belum punya, tetapi ucapan syukur saya itulah yang akan membukakan tingkap-tingkap langit. 15%. Satu gitu. Ya, Ibu Eva, karena saya merasakan sakit penyakitnya Ibu itu, mohon maaf, ya sebagian besar karena kekhawatiran Ibu, karena kecemasan Ibu, karena kedukaan Ibu, jadi sakit penyakit datang. Ya, Ibu Eva, sekian dari saya percaya Ibu Eva sudah terberkati. Tuhan Yesus mengasihi Ibu Eva. Semangat Ibu Eva, Tuhan Yesus mengasihi Ibu. Ya, Ibu mohon maaf ada di kota apa? Di kota Ende, Kabupaten Ende, NTT. Oh, NTT. Iya, Di iya. Flores. Oh, NTT. Kemarin saya ada doakan Bapak juga di Flores. Namanya Pak Surya. Iya, iya. Ibu, suami kerja? Ya, Suami kerja? saya single parents, Ibu. Oh, oke, oke, oke. Ya, paham, paham. Iya, iya, Ibu Eva, paham. Ya, saya dukung dalam doa ya, Ibu Eva. Iya, Ibu. Tuhan Yesus mengasihi Ibu. Oke, kalau gitu saya disconnect dulu ya. Ya, terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama, Ibu Eva. Ya, Tuhan memberkati Ibu. Saya cas HP dulu, ini low bat ini. Oke, oke. Ya, oke. Oke, kalau begitu, saya rasa semuanya sehat ya. Bu Esther, semuanya sehat kah? Ya, sehat-sehat semuanya Sehat, dalam sehat. Jadi kalau udah sehat, saya bisa pamit gitu ya. sehat, semuanya sudah ditebus Amin. dengan darah Tuhan Yesus. Semuanya sudah diberkati, semuanya sudah sehat. Ya, amin. Puji Tuhan. Mau pujian satu dulu kah? Oke, pujian. Kita nyanyi satu pujian ya. Ada request kah?
lagu apa ya? Itu aja. Tuhan Yesus penolongku. Apa? Tuhan selalu menolongku. Itu lagu apa ya? Tuhan. Tuhan. Ada yang tahu kah? Atau ada request? Yesus selalu menolongku. Sebentar ya, Bapak Ibu. Saya itu kurang terlalu familiar dengan lagu-lagu masa kini. Orang request di hati inilah rumahmu. Oh, itu saya nggak kenal juga lagunya apa. Di hati inilah rumahmu seperti apa ya lagunya ya? Kau jadikan hati ini gitu. Oh, boleh. Bu Esther pimpin dalam pujian ya. Oke, puji Tuhan. Karena saya nggak tahu lagunya. Di hati inilah rumahmu. Oke, Kakak Orlan. Siap Kakak Orlan. Mari kita cari. Ini bukan lagunya ya. Ya, betul ini lagu kesukaannya. Bu Esther pimpin kita dalam memuji Tuhan ya. Terima kasih Kakak Jack. Oh iya Kakak Maidalena besok lagi ya Kakak Meliana. Jadikan hati ini Bu Esther silahkan. Sebentar ya, hati ini di rumahmu lirik. Allahku, ini di hati ini dimanapun ku kan berada senantiasa kau pun ada. Puji Tuhan, lagunya sangat indah. Terima kasih Kakak Orlan sudah mengenalkan lagu ini bagi setiap kita. Jadikan hati ini karya mampu, serahkan hidup ini untukmu Allahku. Di hati ini rumahmu, di hati ini Allah baikmu, dimanapun ku kan berada, yang senantiasa kau pun ada. Shalom semuanya yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih Kakak Hayang, apa kabar? Ya diberkatilah, ginjalnya berfungsi dengan baik demi nama Tuhan Yesus. Bahkan berkat Tuhan tercurah atas engkau demi nama Tuhan Yesus. Kakak Vivi semangat, Kakak Merpati Putih, Kakak Ma, Kakak Orlan. Apapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Terima kasih Bu Evi Lampus. Berada. Lagu ini teringat Edis TV Kakak Hendrik. Oh, ada ya di Edis TV.
Saya juga kadang suka nonton juga kadang. Kalau ada waktu, biasanya nggak ada waktu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sudah bergabung. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah terberkati. Ya Kakak Ika Setiorini, boleh monggo dengan senang hati bergabung ya. Cuman kita sudah mau selesai. Jadi Kakak Ika dan semuanya, sampai jumpa kembali besok pukul 4 pagi. Kita akan meneruskan Mazmur 84 ini ya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan. Kakak Heni, apa kabar? Terima kasih sudah bergabung dan semuanya. Ya, izin pamit juga. Terima kasih Kakak Meliana. Semuanya, shalom. Tuhan Yesus memberkati.